Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Diwantoro di channel Ki Diwantoro. Sehat, sukses selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada pembahasan video kali ini, saya mencoba mengupas sedikit tentang rahasia nafas. Nafas yang sering kali kita hirup, ya. Keluar masuknya nafas, kita tidak pernah menghitung berapa kali dia masuk, berapa kali keluar. Dan bahkan mungkin dalam sehari, seminggu, atau seumur hidup kita tidak memikirkan apa itu nafas. Padahal nafas itu termasuk satu unsur hidup di dalam diri kita. Bayangkan saudaraku, jika kita tidak bisa bernafas, tentu sudah tamat mulai sekarang. Nah, di dalam nafas ini yang kita tahu kan hanya nafas masuk lalu nafas keluar. Padahal ada sebuah rahasia yang bisa dibilang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, bahwa udara di sekeliling kita yang berada di dalam rongga tubuh kita, udara ini berada di manapun, ini sebenarnya dia menyimpan sebuah energi. Jadi berbarengan, bersamaan dengan nafas yang kita hirup, itu sebenarnya ada pula energi yang kita hirup. Makanya kondisi kesehatan orang berbeda. Yang dia biasa hidup di kota-kota dengan polusi udara yang sudah tercemari, dengan orang-orang desa yang masih mempunyai udara segar, itu pasti kondisi kesehatannya berubah, berbeda. Ya karena selain nafas yang dihirup tadi, ada sebuah unsur energi hidup yang harus kita ketahui. Makanya itu saudaraku, di beberapa video-video saya yang lalu, itu melatih hawa murni, melatih tenaga dalam, selalu menggunakan olah nafas. Karena sebenarnya nafas yang sudah mempunyai energi tersebut, bila kita olah, kita latih terus menerus, dia akan menjadi sumber energi yang dahsyat sekali bagi tubuh kita. Selain terutama untuk kesehatan, pikiran cerdas, jiwa juga merasa nyaman, kita mempunyai energi kelebihan, ya. Sebuah energi yang mungkin oleh orang-orang tertentu biasa disebut dengan tenaga dalam. Kalau mungkin saya menyebutnya hawa murni saja, lebih simpel, karena hasil dari nafas yang energi tadi kita olah, kita latih, sehingga di dalam tubuh kita energi tersebut membentuk aliran listrik, ya saudaraku. Ini kan sel-sel di dalam tubuh kita, jika dia bekerja dengan maksimal, dia akan mengeluarkan sebuah aliran listrik 0, sekian volt. Nah, jika aliran tersebut kita latih dengan mengencangkan bagian otot-otot tertentu, nah, listrik itu voltnya akan bertambah. Nah, seiring dengan bertambahnya voltase dari listrik tersebut, pasti medan energi yang dihasilkannya pun akan semakin lebar. Nah, medan energi itulah yang biasa orang sebut dengan aura, prana, energi atau lain sebagainya, terserah, bebas-bebas saja ingin menyebut apa. Nah, kebanyakan medan energi itulah yang dimanfaatkan untuk keperluan sesuatu sesuai dengan keinginan kita atau program pikiran kita. Nah, energi itu jika dilatih dengan olah nafas di video-video sebelumnya, akan menjadi sebuah tenaga atau power, inner power yang sangat dahsyat, yang bisa kita daya gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya di suatu sesi dalam latihan hawa murni itu kan ada pernapasan perut, pernapasan dada, bahkan kalau saudaraku tahu ada namanya pernapasan kepala. Loh, pernapasan kepala seperti apa? Padahal nafas tidak bisa masuk ke dalam rongga-rongga kepala tersebut. Nah, itulah tadi rahasianya, bahwa di setiap nafas kita yang masuk itu ada sebuah energi yang masuk. Jadi saat nafas masuk, ya, anginnya, nafasnya ini masuk ke dada dan rongga perut, tapi energinya itulah bisa kita atur. Dia mau diarahkan di bagian kepala, dia mau diarahkan ke bagian tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya. Nah, energi itulah yang akan terpusat
terkumpul bisa kita daya gunakan. Misalnya saja untuk memecahkan benda-benda keras yang pada latihan-latihan perguruan tertentu dia menggunakan itu, atau untuk pengobatan baik diri sendiri maupun orang lain. Energi yang sudah tersalurkan dan terpusatkan itulah yang bisa kita daya gunakan. Tapi tidak semudah itu untuk menggunakannya. Kita memang perlu latihan, berlatih, dan berlatih. Nah, di setiap video saya, insya Allah mungkin setiap minggunya akan mulai mendayagunakan potensi di dalam diri untuk kita gunakan, seperti mengolah nafas salah satunya, dan kita gunakan untuk berbagai macam manfaat lainnya, seperti di dalam kita bermeditasi ya, masuk nafas lembut, keluar nafas lembut, itu juga sebagai suatu bentuk penghormatan kita kepada unsur hidup. Kita tahu nafas itu membuat kita hidup, jadi seolah-olah nafas yang akan masuk itu dijemput ya, karena dia akan memberi kehidupan di dalam diri kita. Nafas itu dijemput ya, dijemput dengan lembut ya, dia langsung masuk ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh, energinya didaya gunakan lagi, dipusatkan ke seluruh tubuh atau di bagian tubuh tertentu. Lalu nafas keluar lembut, nafas yang tadi sudah masuk memberi kehidupan itu dihantarkan lagi kembali pulang. Seperti itu. Jadi masuk ya, dijemput dengan lembut, seolah-olah seperti tamu agung yang akan datang, dan pulang mengeluarkan nafas dengan lembut, diantarkan kembali seolah-olah seperti tamu agung yang hendak pergi. Nah, disitulah saking kita bisa menghargai nafas yang setiap hari, setiap detiknya memberikan kita kehidupan. Kenapa tidak? Nafas yang telah kita hargai, kita hormati itu, dia juga akan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita yang menghargai nafas tersebut, daripada orang-orang yang seolah-olah acuh untuk dirinya sendiri, acuh untuk hanya sekedar mensyukuri dari keluar masuknya nafas. Jadi itulah saudaraku rahasia dari sebuah nafas. Nafas yang kita hirup setiap hari ternyata dia mempunyai sebuah energi. Insya Allah nanti setelah saudaraku paham dulu, kita mulai dari dasar dulu. Setelah paham tentang nafas, tentang unsur nafas ya, dan memusatkan energi di bagian tertentu. Nah, energi itulah sebenarnya yang bisa kita gunakan. Para orang-orang dulu sebenarnya seperti meraga sukma atau terawangan dan lain-lain sebagainya itu kan hanya bahasa. Nah, di sini saya mengupas dari segi modern yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi hargailah nafas yang masuk, hormatilah nafas yang keluar. Kita bisa mendaya gunakan energi nafas yang masuk. Jadi sebenarnya saat kita menghisap nafas itu, udaranya masuk ke dada dan perut, tapi energinya bisa kita atur, dipusat-pusatkan di bagian tubuh tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nafas ini kalau boleh dibilang ya saudaraku, saling terkait antara udara yang di sini, di Arab, ya, di Cina maupun di seluruh dunia manapun, udara ini saling terkait. Ya, udara ini bisa ada dimanapun, di dalam rongga tubuh saya, di dalam tubuh saudaraku, di dalam tubuh hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi udara atau nafas yang kita hirup ini adalah penyatuan dari unsur hidup, ya, kesemestaan. Semoga video yang singkat ini bisa dipahami saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.